Saya Rosela Gustiana. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 3, dengan NIM 2892150118. Di video kali ini, saya ingin membahas soal dan jawaban dari mata kuliah pengantar ekonomi makro guna memenuhi tugas ujian akhir semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Sumardi, SEMM. Soal dan jawaban esai. Soal yang pertama, jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Dalam ekonomi makro, yang kerap kali diterapkan pada analisis target ada beberapa hal penting, mulai dari kebijakan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, keseimbangan negara pembayaran, dan beberapa hal lain. Ekonomi makro mengajarkan tentang sebuah perekonomian yang ada di suatu negara secara komprehensif, tetapi tetap akan dipelajari terkait dengan hubungan kausal dengan variabel agregatif. Ruang lingkup ekonomi yang pertama menentukan perekonomian negara, yang meliputi pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, ekspor dan impor, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Perekonomian suatu negara mau tidak mau akan berpengaruh terhadap persoalan inflasi dan pengangguran. Untuk menanggulanginya, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan baik fiskal maupun moneter. Yang ketiga, pengeluaran agregat atau menyeluruh. Masalah ekonomi akan muncul jika pengeluaran tidak mencapai tingkat ideal. Misalnya saja, kesempatan kerja yang baik mampu mengawasi laju inflasi. Soal esai yang kedua, jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Yang pertama, perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga atau masyarakat. Yang kedua, perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, diantaranya pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan hal tersebut akan menaikkan pembelanjaan agregat. Yang ketiga, perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Aliran ini berkaitan dengan masyarakat luar negeri yang menciptakan terjadinya arus masuk barang dan jasa atau impor barang dan jasa, serta arus masuk faktor-faktor produksi atau impor faktor-faktor produksi. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Yang pertama, sistem ekonomi terbuka adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Warga negara yang dimaksud bisa berupa perseorangan, bisnis swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi atau manajerial, pertukaran mahasiswa dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua, sistem ekonomi tertutup merupakan sistem yang menutup semua akses kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Dia menutup diri untuk mengandalkan produk barang dan jasa dalam negeri. Tidak ada kegiatan ekspor, impor, maupun hubungan politik luar negeri, dan tidak terjadi arus modal. Seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan hanya dijual dalam negeri. Selanjutnya, soal esai yang keempat,
Produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya, ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Jelaskan. Produk domestik bruto atau PDB adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dengan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Hal ini mencakup semua sumber pendapatan, seperti pendapatan pekerjaan, pendapatan kapital, dan pendapatan lainnya. Peningkatan PDB dapat membantu meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. PDB memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Peningkatan PDB dapat membantu memperluas lapangan kerja, membantu pemerintah memperluas program pembangunan, membantu mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Rumus PDB pendekatan pengeluaran, yaitu C ditambah I ditambah G ditambah NX. Dengan keterangan, PDB sama dengan produk domestik bruto. C adalah konsumsi rumah tangga nasional, yaitu konsumsi barang dan jasa yang terjadi dalam negara bersangkutan. Tingginya nilai konsumsi dapat mengindikasikan bahwa terdapat hasrat yang tinggi dalam masyarakat untuk membelanjakan uangnya. I adalah investasi, yaitu berupa investasi domestik atau pengeluaran modal. Dunia usaha mengeluarkan uangnya untuk meningkatkan bisnis seperti dengan membelanjakan keperluan kantor, mesin pabrik, dan lain-lain. G adalah konsumsi negara, yaitu berupa pengadaan peralatan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji pegawai negeri sipil. Belanja yang dilakukan oleh negara ini juga merupakan komponen yang masuk dalam sektor PDB. Dan XN adalah ekspor dikurang impor. Rumus PDB pendekatan pendapatan, yaitu sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Menghitung produk domestik bruto dengan pendekatan pendapatan akan melibatkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Selanjutnya, soal dan jawaban pilihan ganda. Soal yang pertama, yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Jawaban saya adalah membawa seorang turis makan di restoran. Kemudian soal yang kedua, dari yang di bawah ini, yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? Jawaban saya adalah pajak tak langsung. Kemudian soal yang ketiga, transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Jawaban saya A. Pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. Lalu, soal yang keempat, pengeluaran agregat dapat meliputi. Jawaban saya D. Pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan pembelanjaan pemerintah, dan ekspor. Kemudian soal yang kelima, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu, jawaban saya B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Selanjutnya, soal nomor 6. Dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapakah investasi dalam ekonomi itu? Jawaban saya adalah B, 200. Penjelasannya, Y sama dengan C ditambah I, Y sama dengan C ditambah S, lalu S sama dengan I, maka S per I sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. S per I sama dengan min 200 ditambah 400. Jadi S per I adalah 200. Jadi investasi dalam ekonomi tersebut adalah sebesar 200.
Kemudian soal yang ketujuh, apabila pendapatan nasional adalah 0, maka rumah tangga, jawaban saya adalah C, mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya. Lalu soal yang ke-8, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Jawaban saya adalah C, pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Kemudian soal yang ke-9, yang dimaksud dari yang berikut tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia. Jawaban saya D, keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Kemudian soal yang ke-10, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Jawaban saya D, menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait soal dan jawaban dari mata kuliah ekonomi makro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.